jadinya ini adalah pinter-pinter pembalap kalian jangan bawa seperti motocross ini kan track. Ya silakan, tapi kan perlu pikiran masing-masing mengatur iramanya gitu loh. Ini kalau diikutin motocross ya namanya motocross, bukan pinter-pinter pembalap kalian itu balap track. Kecuali mau bawanya seperti motocross gitu loh. Ini kan memang skill yang beda, motocross beda, track beda motornya. Jadi kalau dipaksakan bawa seperti motocross, ya kita ganti motocross, gitu loh. Cabang-cabang lain pun sama, perpindahan asal disepakati. Dan yang daerah asal tidak protes, saya yakin nggak akan ada protes. Ya, jadi kalau ikut aturan dua. Yang mana hari ini kita akan memulai dengan menjelaskan beberapa aturan main. Gimana? Yang mana kemarin juga terjadi beberapa protes. Jadi sebelum pendaftaran akan saya ulangi lagi nanti. Halo, Bang Jitong. Apa kabar guys? Alhamdulillah berjumpa sehat. sama Bang Jitong ya. Thank you ya guys. Amin, mantap. Sukses. Yuk. Sukses ya. Amin. Perselisihan yang mana nantinya apabila dipaksakan akan merugikan kontingen yang ikut, karena pada akhirnya mereka yang lolos tapi tidak sesuai persyaratan tidak bisa mengikuti PON di Sumatera Utara. Jadi kami mohon perhatian teman-teman semua untuk tidak melakukan kesalahan minimal mungkin. Ya, selanjutnya mengenai briefing ini akan kami serahkan kepada Race Director Pak Buyung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semua. Ya, kita akan menjelaskan beberapa gamsar dari lomba ini sendiri, termasuk dengan atlet yang akan didaftarkan. Hari ini saya bertindak sebagai race director atau race director pada kejuaraan Prapolon Track untuk Aceh Sumut nanti. Kemudian ada pimpinan lombanya itu SMK Hidayat nantinya. Lewat juri ada Mbak Sutejo, Pak Nyoman, dan Frans Tanujaya. Kemudian ini safety officernya itu kemudian ada Noval Adi Riswantio, dan Pak Edi sendiri selaku ini representatif. Saya masuk ke poin usia pembalap, ini nggak beda sama balap motor karena satu dia dalam satu THB yang sudah jelas. Ini kelas standar kelahiran tahun 2004 sampai dengan 2008. Kemudian kelas modifikasi tahun 1999 sampai dengan 2008. Ya, mohon dipahami itu keabsahan untuk usia atlet yang ikut dalam kompetisi Prapon ini. Kemudian peserta yang terdaftar di kelas standar tidak boleh mendaftar di kelas modifikasi. Ya. Kemudian untuk segala manipulasi data usia dan sebagainya akan berakibat jatuhnya sanksi diskualifikasi. Jadi pedoman kita adalah KK, seperti yang kemarin. Untuk pergantian motor, ini juga sama kayak balap motor kemarin. Setiap sesi boleh mengganti motor dari free practice, qualifying practice, dan race sendiri. Tapi tidak boleh di saat sesi berjalan. Jadi mungkin teman-teman balap motor udah tahu, kalau race track sendiri itu artinya saat MP berjalan, ini tidak boleh masuk ke pit atau ke pit area untuk mengganti motor, untuk ikut di sesi itu lagi. Artinya sesi itu adalah satu motor. Tapi kalau mau diganti di sesi berikutnya, di sesi free practice, ya berikutnya juga di race. Itu pemahamannya boleh mengganti sepeda motor. Kemudian untuk jumlah peserta lolos ke PON Aceh Sumut, ini ada kabar yang sangat bagus karena kita punya 30 slot di Sumut nantinya.
itu kita akan meloloskan, mungkin saya juga udah share ini di grup kontingen, itu kita akan meloloskan untuk perorangan beregu dan perorangan modifikasi itu adalah 28 provinsi. 28 provinsi yang berhak lolos ke Sumut, ditambah 2 dari Aceh dan Sumut, sehingga lengkap 30 slot yang kita punya untuk di lomba di PON nanti. Kemudian untuk beregu itu ada 13 kontingen, 13 provinsi yang akan lolos untuk mendampingi Aceh dan Sumut di PON nanti. 13 ini artinya kan jumlahnya 26 ya, ditambah 4 dari Aceh dan Sumut menjadi 30 slot yang tersedia di Sumut nanti. Itu yang ini untuk jumlah peserta. Kemudian peserta proses lomba sendiri seperti saya sebut tadi, ada FP, ada qualifying practice dan race. Ya, saya ingin jelaskan juga hari ini untuk karena jumlah kita juga ya Pak ya udah ketahuan. Ini saya jelaskan untuk standar perorangan itu ada 26 provinsi. Standar perorangan. Kemudian mode perorangan 21 provinsi. Ya. Nah, sistemnya bagaimana? Jadi untuk kelolosan kita mengambil dari KTT. Karena kita ada race, karena ada peringkat yang di sini akan dimunculkan untuk podium, sehingga 24 yang terbaik akan ikut race. Walaupun yang 26 ini sudah tidak ikut race lagi, tapi dia sudah dipastikan lolos di KTT. Race hanya menentukan posisi 1, 2, dan 3 karena kita punya podiumnya dan ranking selanjutnya. Itu kira-kira. Ya, dari KTT kita sudah menentukan posisi kelolosan untuk perorangan dengan jumlah peserta yang sudah terdaftar. Ya, berdasarkan hasil KTT. Ya, race-nya yang 24 tetap di-racekan karena kita punya gate yang tersedia 24. Ya, tadinya kita mau 30, cuma dengan kondisi sirkuit kita ini akhirnya kita hanya menyediakan 24 gate. Ya, itu satu kira-kira nanti baru bisa kita ini bertanya kembali. Kemudian untuk beregu ini tetap dengan kualifikasi. Ya, itu nanti ada grouping dan grouping B. Tinggal pembalap yang menentukan sesuai dengan hasil KTT. Jadi hasil KTT terbaik yang otomatis lolos saat race-nya. Ya. Jadi langsung ke race itu adalah kita akan melihat hasil KTT terbaik dari kontingen. Jadi kontingen itu bisa melombakan 2 pembalap beregunya sekaligus. Hanya kita bagi jadi grouping, grup A dan grup B. Dan kita akan tetap mengambil time terbaik di 2 kontingen, 2 pembalap dari kontingen ini yang akan maju ke race-nya. Kemudian jumlah maksimal gate itu yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan lahan yang begini kita hanya bisa tersedia itu 24. Ya, 24 gate. Itu nanti juga proses race-nya akan kita tentukan dari jumlah itu nanti yang akan lolos. Kemudian jumlah lap. Jumlah lap ini standar 10 lap dan modifikasi 12 lap. Kemudian untuk pergantian pembalap setelah pendaftaran ulang tidak diperbolehkan. Jadi setelah sesi pendaftaran ulang ini tidak ada lagi yang mengajukan pergantian pembalap. Kemudian undian nomor start yang nanti juga langsung kita lakukan akan dilakukan dengan cara setiap kontingen mengambil undian sejumlah motor yang dibeli secara sekaligus. Artinya kalau kontingen punya 2 motor, jadi nanti langsung ngambil 2 nomor undian. Dan undian itu sudah berikut nomor start si kontingen. Jadi pengajuan pergantian spare part ini juga harus dengan mekanisme, artinya kita menyediakan form. Setiap spare part setelah balap ada yang harus diganti, diajukan dulu dengan mengisi form yang disediakan. Untuk pergantian harus diserahkan ke koordinator route. Artinya
Artinya nanti ada koordinator terus yang akan melayani dan menerima pergantian ini. Kemudian biaya BBM motor itu adalah 250.000, akan diberikan untuk setiap motor sesuai kelas yang diikuti. Dengan tata cara setiap motor akan diisi penuh di area pengisian BBM untuk setiap sesi. Jadi setiap sesi kita akan mengisi kembali motornya sehingga nggak ada istilah habis bensin. Ya, jadi setiap sesi kita sediakan tempat pengisian, silakan dicek, diisi lagi dan selanjutnya sampai race. Kemudian setiap kontingen wajib menyiapkan personel untuk mendampingi pesertanya apabila ada evakuasi yang memerlukan rujukan rumah sakit. Jadi kalau ada yang kecelakaan ini dampingi sama kontingennya hingga ke rumah sakit, sehingga kita perlu administrasi yang ini bisa dilaksanakan di hari itu juga. Ya. Setiap motor hanya boleh ditangani oleh 2 personel ofisial. Artinya saat repair nanti atau perbaikan itu hanya yang boleh masuk ke area ini adalah 2 personel dari krunya. Ya. Proses keabsahan dan status peserta adalah sampai dengan hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Juli 2023 jam 18.00 WIB. Jadi semua keabsahan itu sudah harus selesai hari ini juga sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kemudian proses berlaku balap adalah 30 menit secara race terkait race yang race terkait selesai. Jadi artinya setiap race kita punya 30 menit untuk sesi protes. Itu yang saya sampaikan untuk manajer meeting hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang kita bahas di sini. Ya. Karena kalau di Bergu nih ya Mas, Mas tanya yang Bergu ya. Jadi itu nanti ada 2 kalau kualifikasi A dan B yang boleh diikuti kedua pembalap dari kontingen. Kita akan ambil dari hasil KTT yang terbaik dari kedua kontingen ini. Langsung race. Kalau masih bebas. Belum menentukan. Di qualifying race baru kita menentukan untuk race. Ya, ini juga pertimbangannya kan juga dengan motor yang standar Mas John. Ya, kalau saya melihatnya atau kita di sini sudah melihat ini dengan motor standar yang masih banyak dinamikanya, sehingga kita memutuskan 10 lap ini untuk standar dan 12 lap untuk bergu, untuk modif. Ya, yang bergu tadi saya sudah jelasin itu tetap melalui proses kualifikasi. Ya, race. Dia hanya diambil 13. Kalau bergu kali 2. Ya. Selama dia bisa ngikuti qualifying, biar tidak finish. Sesinya diikuti. Ini kan kebersamaan. Ya, di bergu yang membedakan. Ya, 13 yang lolos. Artinya di sini juga udah muncul itu jumlahnya juga ini bergu itu ada 22 kontingen juga dan 21 kontingen. Nah, jadi kan harus kita ambil ke 13 kontingen untuk lolos ke Sumut Acehnya gitu.
Ya, untuk beregu, hanya beregu. Jadi kita nggak bahas lagi perorangan karena udah fix. Otomatis kalau dari jumlah ini saya lihat lolos semua nih. Ya, hanya beregu. Ya, siap Mas. Nah, ini juga udah kita pertimbangkan dari awal. Setelah kita prioritas di sini itu kita pelajari semua. Tentu kami akan menyiapkan marshal yang ekstra untuk bisa menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau itu kita juga udah jauh hari juga udah kasih catatan, artinya sudah memang harus dikerjakan. Tapi dalam realita hari ini, saya ambil contoh satu aja. Kita minta gate yang 30 untuk ini, tapi ketersediaan apa ya, areanya itu sudah maksimal sekali, ya nggak bisa kita. Ya, kita jangan dipaksa di ya, udah penuh, Mas. Udah penuh. kalau mau ngejar pun Oke, nanti juga kita akan pertimbangkan itu, bukan kita pertimbangkan. Kita juga udah mikirkan semalam hal ini akan menjadi hal krusial. Mungkin kita akan sesi buat penyisihan. Saat race-nya sendiri, ya. Nanti kita juga akan mastiin apakah itu di race-nya itu akan dilaksanakan 2 atau apa, ini tinggal kita memang pertimbangkan keamanan. Gimana gini Mas, usulan saya terbaik 13 race awal ini yang menentukan medali. Yang time yang di belakang race juga tapi tidak menentukan medali. Apa gini 2 race atau 2 race ini kita pilih lagi yang terbaik 12 untuk mencari medali. Ya kan? Ambil time terbaik. Ini semua Mas, semua. Jadi saya ulang ya. Race-nya dibagi 2. 13. Ini sama perorangan beregu sama. Ya. Saya ulang lagi ya, ini untuk perorangan dan beregu sama aturannya. Race dibagi 2. 13 per case dipakai. Terbaik dari 2 ini akan mengikuti race lagi untuk memperoleh medali final. Ya. Itu yang berhak medali. Ya. Baca. Kan 12, berarti cuma 66. Kan nggak mungkin 6,5. Aduh, kan race dulu mereka. Penyisihan lah ibaratnya. Penyisihan final gitu aja. Mas Jody kayak baru balap aja. Undian motor. Setiap kontingen mengambil undiannya sejumlah motornya. Artinya kalau ya yang dibeli, ya. Jadi kalau Jawa Timur 2 motor, ya udah langsung 2 motor. Dan ini contohnya ya, langsung 2 undian. Langsung 2 undian. Kemudian itu juga sudah merupakan nomor start yang melekat di motor tersebut. Setelah proses itu, kita baru bisa memberikan ke kontingen masing-masing untuk diperkuat atau diapa untuk diperbaiki, ya. Untuk diperhatikan motornya mana yang kurang atau apa, yaitu di saat itu, ya.
Dia kalau dibanjirin pecah. Nah, ini kan masalah. Nah, untuk ini kita bicara untuk keselamatan. Ya. Jadi masalah teknis motor, masalah apa? Rehabilitinya, saya berdiskusi dengan Mas Topan. Kan dia yang juga sudah mencoba berkali-kali bahwa kalau dipergunakan seperti sirkuit motocross yang terbang tidak ada landainya, mungkin berbahaya. Ya, jadi di sini seperti road race. Kemarin tuh komplain, kenapa stopnya harus standar? Nanti pembalap saya mati, kan gitu. Alhamdulillah aman-aman aja. Jadi ini adalah pinter-pinter pembalap kalian. Jangan bawa seperti motocross, ini kan track. Ya silakan, tapi kan perlu pikiran masing-masing, mengatur iramanya, gitu loh. Ini kalau diikuti motocross, ya namanya motocross bukan di track. Pembalap harus cerdas. Ya, seperti Menyesuaikan. gitu loh, Mas. Jadi mohon maaf, memang kita juga nggak sembarangan. Kalau udah beberapa kali dites dengan maksimal, kalau dibawa seperti motocross dan jumping nggak ada lantainya, dijamin rusak. Enggak, di mana-mana. Jadi gini ya, kita Allah kan, memang kekhawatiran ada, tapi udah apa ya? Udah proven lah. Kalau bawahnya urak-urakan kayak motocross pertama Bang. Ya. Ya. Kalau diperbolehkan itu ditambah, Coba nanti belajar saya gimana. Tapi sekarang kan beda sama yang kemarin. Coba lihat tracknya beda. Kalau ada waktu, mudah-mudahan ada waktu untuk safety ditambah di tracknya itu ditambahin. Ya. Kita pahamnya karena udah dibahas dari cuma kita punya solusi memang. Di track ini akan kita landaikan di beberapa up-nya sehingga akan memunculkan daya terbang yang lebih landai, bukan melambung. Itu solusi yang sudah hari ini yang mungkin dia sudah sepakat itu yang mungkin itu saya sampaikan solusinya seperti itu. ini Mas, kita ini sering melakukan. Iya. Kalau dibilang campingnya sudah semakin rendah, ini cukup melambung. Karena ada yang bilang camping ini enggak. Kalau dibilang dilanjutkan, kita semua pelaku bawah. Kita tahu ini pasti akan Ya, kita juga mau ngerjain ini kan juga waktunya juga nih. Kita punya apa enggak? Bang kan, mungkin mau jual sini. Tidak aja, biar tenang. Kita akan coba usahakan bawa alatnya, kita cari ya, begitu aja. Kalaupun nggak ada, apa boleh buat? Ya, seperti kemarin saya bilang kemarin road race juga sama. Itu takut patah motornya, takut motor standar, minta hilang, minta sok belakang harus racing. Saya tidak kasih. Ya, tapi terpikir pembalap kalian itu balap race track, kecuali mau bawanya seperti motocross, gitu loh. Ini kan memang skill yang beda, motocross beda, race track beda motornya. Jadi kalau dipaksakan bawa seperti motocross, ya bisa ganti motocross, gitu loh. Ya, jadi mohon maaf karena bukannya jadi tes gitu ya, bukannya nggak kita coba. Jadi memang ini udah hasil dari uji coba. Insya Allah ya, pinter-pinter pembalap sama rezeki dari Allah lah yang mana yang mau ngasih gitu. Apalagi pada tes. Ya. Kalau ada
Tapi kalau ada nanti bisa semuanya. Kalau nggak ada, ya mohon maaf. Jadi kan nggak semua. Kalau mau semua, semua. Kalau nggak semua. Tapi menurut saya kresek apa? Jangan sampai protokol. Pikir-pikir pembalap kalian lah. Ya balap dulu aja menurut saya. Kalau ya ya aduh jangan aturan aja ya. Pokoknya teknik motor semua nggak boleh diganti polis ya. Sensor pengirikan silakan. Jadi ini masalah di balap motor juga. Jadi saya boleh diganjal. Ya. Ya. Boleh diganjal. Ini juga sudah saya konsultasikan sama mekanik dengan scrutineering. Ini terjadi di balap motor kemarin. Ya. Kan ini ya ada tahun kelahiran di sini. Ini patokannya adalah umur yang kita munculkan ini adalah saat pon, ya 1620 itu saat pon. Iya 2004 sampai dengan 2008 saat pon, ya mau dibawa juga boleh, ya. Dan kemudian saya pertegas lagi. Pembalap umur main di atas, tapi tidak boleh turun kelasnya lagi. Sudah terkunci di atas, turun di bawah. Ya, ini resiko kontingen mendaftarkannya. Ya, jadi topiknya, jadi usia yang dilihat adalah usia saat pon. Kemudian, dan kita hanya meloloskan kontingen, bukan enter by name. Bukan entry by number ini, hanya entry by number, ya. 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 Ya tetap 2 orang mas, tetap 2 orang. Nanti kan sesinya ada motor A, motor B. Ya sesi pekerjaannya motor A, di motor A nanti baru masuk ke. Ya juga tidak semuanya juga masuk. Ya. Ya yang dicek satu-satu lah. Kita waktunya juga panjang itu, waktunya juga panjang sesi itu. Depan maaf, gini, kenapa kita terapkan? Kita menginginkan semua adil, jangan saling ada yang curiga, ya kan? Kalau makin banyak orang di dalam pakai mekanik, nanti paling curiga, itu paling susah buat didamainya. Jadi kalau dengan 2 selesai, jadi yakin nggak banyak proses itu aja. Pengalaman sih begitu. Gitu. Mudah-mudahan nggak ada proses lagi. Kalian juga kan satu ruangan bisa saling lihat. Jadi kita minimalisir yang proses-proses seperti itu, ya. Insya Allah panjang mas. Ya malam lampu ada juga. Nanti kita tentuin kok waktu sama. Jadi di jadwal juga kita tentuin setelah sesi pergi motor terima sama kontingen itu kita selesai. Ya, kemudian ini masih ada kontingen yang belum hadir di sini itu NTB dan Sulawesi Tenggara. Ya, mohon di ini NTB NC-nya harus diisi, salah Sulawesi. Ya, handlebar boleh diganti. Informasi nggak ada. Boleh.
nggak boleh keputusan standar. Standar. Jadi begini, di luar buku yang saya sudah tentukan itu tidak boleh diganti, ya. Mohon maaf. Oh iya, tinggal ganti boleh. Ganti dengan yang standar. Di sini ada kita siapkan. Belinya di tempat seperti balap motor kita ada posnya. Insya Allah mas. Ya. Lengkap. Mau ganti pembalapnya aja nggak boleh. Kalau diganti di sini boleh ya, Pak? Ya. Ayo, apalagi? Silakan. Terkait masalah keabsahan atlet. Di sini kan Bapak tadi menjelaskan bahwa ada orang coding. Tolong data-data itu langsung dicek aja sebelum main. Khawatir nanti ada apa istilahnya provinsi lain ngambil atlet nih, yang notabene itu harus ada perpindahan. Baik, terima kasih. Oke, mengenai atlet yang terdaftar kita akan keluarkan sekarang setelah ini sambil menunggu ini kita keluarkan. Iya, nanti kita bagi di grup manajer di balap motor. Silakan dibaca, dikoreksi kalau ada yang keberatan mengenai mutasi atau keabsahan pembalap. Silakan mengajukan ke kita, ya. Dan memang dari sini terlihat ada beberapa, mungkin 2 atau 3 yang sudah kira-kira udah ngancem nih, gitu kan? Ada yang belum. Jadi mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau bisa ini diselesaikan ya. Ya, jadi seperti balap motor juga selesai dengan damai, salaman, alhamdulillah saling menerima. Mudah-mudahan kita di Grass Track ini juga seperti itu ya. Ya. Jadi intinya nih perpindahan atlet diselesaikan dulu maharnya kan gitu. Udah, ini kalau maharnya selesai, saya yakin orang tuanya ikhlas kok kasih kan gitu. Ada lagi pertanyaan? Terima maharmu. Jadi untuk test track itu kita sediakan di areanya ada di belakang pedok kita, itu tanah kosong di sana. Itu untuk area tes motor dan disiapkan waktu 15 menit sesi tes motor. Ya. Boleh. Juga apa? Saja saya pikir apa ada yang lagi? Apa? Ya, oke, kami siapkan yang sudah ini 30 menit. Ya, sistemnya dari kelas per kelas. Ya, gantian dari kelas per kelas sesuai dengan ini. Tidak, dari kelas per kelas sesuai ini. Jadi perbaikan kelas A ya udah langsung lakukan tes gitu. Itu kan areanya udah ada mas, ya paling kebutuhannya untuk apa aja gitu kan. Berapa unit itu? Ya, semua tes track itu pakai pakaian lengkap. Ya, biar ini kita semua terlihat baik, jadi tidak panjang kepala atau apa. Jadi, masih ada lagi pertanyaan? Oh iya, ini lagi jauh-jauh. Lagi saya ulang lagi. Oke. Berapa semuanya Om? Berapa? Gini, kalau ikut aturan main 2 tahun sebelum Baru PON 42. harus diselesaikan perpindahan atlet, ya kan? Itu kalau mau yang ikut aturan. Tapi di cabang-cabang lain pun sama. Perpindahan asal disepakati dan yang daerah asal tidak proses, saya yakin nggak akan ada proses. Ya, jadi kalau ikut aturan 2 tahun sebelum PON itu dan resikonya Pak Kapten apa? Tidak, pembalapnya tidak boleh apa? Nah, pembalap tidak boleh ikut. Tempat tes Kalau ikut drive aturan aja. PON Jun. Tapi kan di PON ini diculik gitu ya.
Oke, sekian. Kalau nggak ada lagi saya tutup dengan bismillah. Semoga besok semua berjalan lancar, tidak ada cedera apapun, ya. Kalau ada kekurangan kita bisa perbaiki di lapangan, ya. Sekian. Sebelum mulai akhir ini kita yang